Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-13 dengan judul Geger Pedang Naga Puspa. Dalam seri ke-390 ini didukung oleh para pemain Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Refli Lubis sebagai Demung Wira, Elias sebagai Gajah Biru, Yvonne Rose sebagai Sakawuni, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Idris Apandi sebagai Ranapati, Heri Stiono sebagai Sang Rama Wijaya, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Semula Lembu Sora tidak bermaksud bertindak lebih jauh. Dia merasa tidak enak karena telah melampaui wewenang Sang Ramapati yang khusus ditugaskan langsung oleh Sang Prabu untuk menangani kaum perusuh. Tapi melihat apa yang baru saja dilaporkan Rekrian Demung Wira, Lembu Sora tidak tahan lagi. Dia segera bergegas menuju Pagedogan, memilih kuda yang terbaik, dan sebentar kemudian dia sudah terguncang-guncang di atas punggung kudanya. Ketika sampai di alun-alun, dia melihat Rekrian Demung Wira dan Gajah Biru tengah membenahi pasukan inti Majapahit. Mereka adalah pasukan-pasukan handal. Mereka terdiri dari pasukan pemanah, pasukan tombak, pasukan pedang, pasukan pandil, pasukan gada, dan pasukan-pasukan lain. Bagaimana, Demung Wira? Apakah kalian sudah siap? Sudah, Gusti. Kami semua tinggal menunggu perintah Gusti untuk berangkat. Kalau demikian, sebaiknya kita segera berangkat. Kasihan warga kota yang tidak tahu duduk persoalannya. Mereka terpaksa menjadi korban kebiadaban kaum perusuh itu. Ayo cepat, Demung Wira.
Dan kau Gajah Biru, kalian memimpin pasukan dari belakang, sedangkan aku akan berkuda paling depan. Baik, Gusti Lembusora. Dan pasukan Majapahit segera bergerak meninggalkan alun-alun. Mereka menyusuri lorong-lorong jalan di pusat kota Majapahit. Sebagian di antara prajurit-prajurit itu menyalakan obor. Jalan-jalan sepi. Tidak nampak seorang pun melintas di jalanan. Tapi telah beberapa saat lamanya mereka berkuda, mereka belum juga bertemu dengan kaum perusuh. Akhirnya mereka menghentikan kudanya di sebuah perempatan jalan. Barangkali mereka telah meninggalkan kota, Gusti Lembusora. Berdebah orang-orang itu. Sayang sekali aku tidak diberi wewenang penuh untuk menumpas kaum perusuh. Jadi aku tidak bisa bertindak bebas. Segala niatku yang baik terhalang oleh wewenang yang diberikan kepada Kakang Ramapati. Ada apa, Gajah Biru? Ampun, Gusti. Perbuatan kaum perusuh itu benar-benar sangat kejam. Apa yang kau lihat? Baru saja hamba berkuda mengelilingi taman kota Majapahit. Hamba melihat pemandangan yang sangat menyedihkan. Hamba melihat mayat-mayat warga kota bergelimpangan di tepi jalan. Dan ada beberapa rumah yang terbakar. Ayo, antarkan kami ke tempat itu, Gajah Biru. Mari, Gusti. Silakan. Gajah Biru membawa Lembusora dan prajurit-prajurit Majapahit ke tempat kejadian. Setelah beberapa saat lamanya berkuda, setelah memutari taman yang terdapat di tengah-tengah kota Majapahit, maka mereka pun tiba di sebuah jalanan yang cukup lebar. Dan benar apa yang dikatakan Gajah Biru. Mereka semuanya melihat pemandangan yang begitu saja, Gusti Lembusora. Binatang jahanam. Aku belum puas kalau belum bisa menangkap mereka dan menggantung leher mereka satu persatu. Oh, dengar, Gusti. Ada 2 ekor kuda melintas di ujung jalan ini. Lihatlah, Gusti. Setan alas. Mungkin masih ada di antara mereka yang tertinggal oleh teman-temannya. Ayo, Gajah Biru, Reklian Demung Wira, kita tangkap 2 orang itu. Kita bisa mengorek keterangan dari mulut mereka. Ayo cepat, kejar 2 orang itu dan tangkap mereka. Lembusora dan pasukan Majapahit segera mengejar 2 penunggang kuda. Reklian Demung dan Gajah Biru mengejar dengan melalui jalan pintas. Tapi nampaknya 2 orang penunggang kuda itu tidak berusaha untuk melarikan diri. Akhirnya mereka pun dapat mengejar. Tunggu! Kalian berdua tidak bisa meneruskan perjalanan. Aku seperti mendengar suara Paman Lembusora. Benar sekali. Dialah Paman Lembusora. Apa? Hei! Rupanya kalian. Benar, Paman Lembusora. Saya Arya Kamandanu. Menjelang sore hari tadi, kami baru saja tiba di perbatasan kota Majapahit.
Kami melihat ada beberapa rumah yang terbakar. Ada apa, Paman Lembu Sora? Apa yang telah terjadi? Nanti akan kami ceritakan, Sakawuni. Ada banyak peristiwa yang kurang menyenangkan akhir-akhir ini. Sekarang sebaiknya kita kembali ke alun-alun. Ayo, kita kembali ke alun-alun. Iya. Kita bicara sambil minum-minum. Kalian tentu merasa haus. Ayo, minumlah Sakawuni. Ayo, Kamandanu. Terima kasih, Paman Lembu Sora. Ketahuilah, Sakawuni, dan kau juga, Kamandanu. Menjelang tengah malam tadi, telah terjadi pemberontakan. Para tahanan di bawah pimpinan Empu Bajil dan Dewi Sambi berhasil meloloskan diri. Kemudian mereka membunuh prajurit-prajurit Majapahit, merebut senjatanya, dan berusaha mengadakan perlawanan ketika akan kami tangkap kembali. Selanjutnya mereka membuat kerusuhan di dalam kota. Mereka membunuh orang-orang dan membakari rumah-rumah penduduk. Mengapa mereka bisa meloloskan diri, Paman Lembu Sora? Apakah mereka tidak dijaga dengan ketat? Itu bukan wewenangku, Kamandanu. Sakawuni tahu persis hal ini. Paman Lembu Sora tidak tahu menahu soal itu, Kamandanu. Sebab soal penanganan kaum perusuh sudah diserahkan sepenuhnya ke tangan Ramapati. Gusti Prabu sendiri yang menunjuk. Jadi Paman Lembu Sora sama sekali tidak dilibatkan? Dengar, Kamandanu. Kakang Ramapati itu sepertinya sangat mencurigaiku. Dia sama sekali tidak mau aku ikut campur tangan dalam urusannya. Dan ketika sedang terjadi huru-hara di tengah alun-alun, ketika keadaan pasukan Majapahit sedang gawat, dia pun masih sempat memberiku peringatan keras. Aku sama sekali dilarang turun tangan. Sikapnya itulah yang menyulitkan kedudukanku sekarang ini, Kamandanu. Segala niatku terpotong di tengah jalan. Padahal aku sama sekali tidak mempunyai niat yang buruk. Lalu, bagaimana dengan peristiwa ini, Paman Lembu Sora? Entahlah, Sakawuni. Tapi kukira buntutnya akan panjang. Kita tunggu saja besok. Kita semua akan memberikan laporan secara lengkap di hadapan Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardana. Terima kasih atas salam dan hormat kalian. Aku sudah mendengar laporan dari beberapa orang penggawa istana. Mereka mengatakan bahwa tadi malam telah terjadi kerusuhan di ruang tawanan. Berpuluh-puluh tawanan telah berhasil meloloskan diri, dan mereka membuat kerusuhan di alun-alun. Bahkan mereka juga membuat kerusuhan di tengah-tengah kota Majapahit. Aku sangat menyesalkan kejadian ini. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Coba, aku ingin mendengar laporan dari Paman Ramapati. Ampun, Gusti. Memang sebenarnya peristiwa itu tidak perlu terjadi. Apakah ruang tawanan itu tidak dijaga dengan ketat, Paman Ramapati? Ampun, Gusti Prabu. Hamba telah mengerahkan beberapa puluh orang prajurit Majapahit yang cukup handal untuk mengamankan mereka. Tapi rupanya ada salah seorang di antara pimpinan mereka datang dengan menyamar sebagai prajurit Majapahit, lalu menjebol pintu ruang tawanan
dan membawa tahanan-tahanan itu kabur. Demikianlah yang sebenarnya terjadi, Gusti Prabu. Ampun, Gusti Prabu. Hamba mengakui kesalahan hamba. Hamba memang telah teledor. Baiklah, Paman Ramapati. Hal itu bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Lalu sekarang, bagaimana penanganan selanjutnya? Ampun, Gusti Prabu. Sebenarnya peristiwa larinya para tahanan itu tidak menjadikan soal berat. Sebenarnya kami masih sanggup mengatasinya. Hamba pun sudah mengerahkan berpuluh-puluh orang prajurit pilihan untuk menangkap mereka kembali. Tapi sekali lagi mohon ampun, Gusti Prabu. Hamba terpaksa berhenti di tengah jalan. Mengapa hamba berhenti? Karena ternyata telah ada yang memotong usaha hamba di tengah jalan, Gusti. Apa maksudmu, Paman Ramapati? Siapa yang telah memotong usahamu di tengah jalan? Hamba juga sangat menyesalkan sikapnya, Gusti. Hamba telah berusaha memberikan peringatan keras. Tapi dia masih juga nekat untuk mencampuri tugas-tugas hamba. Hamba jadinya merasa kikuk. Ampun, Gusti. Adapun orang yang hamba maksudkan ialah Adi Lembu Sora. Paman Lembu Sora? Apa yang telah dilakukan Paman Lembu Sora? Itulah Gusti Prabu. Gusti Prabu telah menunjuk hamba dan Adi Nambi untuk menangani kaum perusuh yang akhir-akhir ini mengacau kota Majapahit dan sekitarnya. Dan hamba telah menerima tugas itu dengan lapang dada. Selanjutnya, hamba diberi wewenang untuk menggunakan prajurit-prajurit Majapahit dalam kaitan dengan usaha-usaha penumpasan kaum perusuh. Tapi sekali lagi hamba sangat menyesalkan tindakan dan sikap Adi Lembu Sora. Adi Lembu Sora sepertinya tidak rela jika tugas-tugas ini diserahkan kepada hamba, Gusti Prabu. Demikianlah kesan hamba. Benarkah demikian, Paman Lembu Sora? Ampun, Gusti Prabu. Bukannya hamba tidak rela. Semalam hamba melihat sendiri bahwa keadaan prajurit-prajurit Majapahit sedang terpojok. Mereka bertarung dengan para tahanan, dan nampaknya mereka tidak mampu menguasai lapangan, Gusti. Mereka adalah prajurit-prajurit Majapahit yang terbaik, Adi Lembu Sora. Mereka sudah cukup terlatih. Mereka pasti akan bisa menumpas kaum perusuh. Tapi aku melihat sendiri keadaan mereka, Kakang Ramapati, sehingga aku tidak tahan untuk turun tangan. Itulah kesalahanmu, Adi Lembu Sora. Aku bermaksud baik, Kakang Ramapati. Bukan hanya Kakang Ramapati yang bertanggung jawab terhadap keamanan istana Majapahit. Kita semua, prajurit-prajurit Majapahit seluruhnya, harus merasa ikut bertanggung jawab. Iya, benar, Adi Lembu Sora. Tapi semua itu ada aturan mainnya. Kau bisa saja turun tangan untuk membuat jasa, tapi harus melalui aturan main yang benar. Jangan main serobot begitu. Aku tidak setuju itu. Aku tidak merasa telah menyalahi aturan main, Kakang Ramapati. Keadaan semalam benar-benar gawat, dan aku merasa perlu untuk ikut campur. Aku tidak ingin prajurit-prajurit Majapahit dibantai oleh para tahanan itu. Mereka pun menjadi tanggung jawabku. Aku adalah panglima perang. Aku adalah guru mereka, orang tua mereka, dan juga pimpinan mereka. Walaupun hanya seorang prajurit, bahkan seorang prajurit yang tidak berkemampuan, jika prajurit itu sedang mengalami bahaya, aku mempunyai tugas untuk menyelamatkannya. Aku pun seorang prajurit, Kakang Ramapati. Sudahlah, hentikanlah pertengkaran ini. Kukira Paman Lembu Sora memang tidak bermaksud buruk. Dalam keadaan gawat, dalam keadaan terjepit, Paman Lembu Sora memang mempunyai kewajiban untuk turun tangan. Saya kira Paman Lembu Sora benar, Paman Ramapati. Ampun, Gusti Prabu. Hamba hanya ingin menjernihkan perkaranya. Hamba hanya ingin agar para pengawak Praja Majapahit ini ikut aturan main yang berlaku.
Tapi, kalau memang Gusti Prabu berpendapat demikian, hamba akan menuruti saja. Hamba adalah seorang abdi di sini. Hamba akan tetap tunduk dan setia terhadap keputusan Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardana. Baiklah, Paman. Saya kira persoalan ini akan segera selesai. Oh iya, kebetulan sekali. Bukankah kau Kamandanu? Sudah lama sekali kau tidak muncul di Balai Paseban Agung ini. Kemana saja kau Kamandanu? Ampun, Gusti Prabu. Sejak kegagalan hamba menumpas kaum perusuh beberapa waktu yang lalu, hamba tidak segera bisa kembali ke Majapahit. Hal itu karena hamba mengalami hambatan-hambatan untuk kembali. Kau tidak boleh berbuat seperti itu, Kamandanu. Gagal ataupun berhasil dalam menjalankan tugas, kau harus segera kembali untuk memberikan laporan padaku. Begitulah seharusnya sikap seorang prajurit. Hamba menerima bersalah, dan hamba bersedia mendapatkan hukumannya. Ampun, Gusti Prabu. Ada satu hal yang ingin hamba kemukakan di Balai Paseban Agung ini. Rasanya masih ada satu ganjalan di hati hamba, Gusti Prabu. Dan hal ini masih menyangkut masalah para tawanan yang berhasil meloloskan diri. Coba katakan, Paman Ramapati. Dan yang lain ku harap mendengarkan dengan sebaik-baiknya. Demikian, Gusti Prabu. Menurut laporan dari beberapa orang prajurit, pimpinan para tahanan yang berhasil meloloskan diri itu justru berasal dari luar tahanan. Dia bernama Empu Tong Bajil. Empu Tong Bajil ini adalah sahabat karib Dewi Sambi, salah seorang tawanan itu. Nah, Gusti Prabu, kita semua telah tahu bahwa Arya Kamandanu mempunyai sebilah pedang yang sangat ampuh. Konon kabarnya pedang itu bernama pedang Naga Puspa. Tapi hamba benar-benar menjadi heran, Gusti Prabu. Mengapa justru pedang itu sekarang ini berada di tangan Empu Tong Bajil? Maaf, Gusti Prabu. Dengan pedang itulah Empu Bajil berhasil membobol pintu ruang tawanan dan juga membobol pintu-pintu ruang tawanan yang lain sehingga para tawanan yang jumlahnya mencapai 200 orang itu semuanya berhasil kabur. Di samping itu, Gusti Prabu, Empu Bajil juga dapat membobol pintu gerbang samping. Hamba menjadi heran, Gusti Prabu. Lalu apa hubungannya antara Arya Kamandanu dengan Empu Tong Bajil? Paman Ramapati. Ya, Gusti Prabu. Apa memang benar laporan yang baru saja Paman sampaikan ini? Ampun, Gusti Prabu. Hamba tidak berani berdusta di depan seorang raja. Sebab hamba tahu betapa besarnya dosa hamba jika berani dusta di depan seorang raja. Demikianlah laporan hamba tadi, hamba sampaikan dengan sejujur-jujurnya. Sekarang terserah Gusti Prabu sendiri. Hamba hanyalah seorang abdi. Kita semua yang duduk di Balai Paseban Agung ini hanyalah para abdi. Sudah sepantasnya abdi menjunjung tinggi titah ratu gustinya. Sekarang aku ingin bertanya kepadamu, Kamandanu. Ya, Gusti Prabu. Kamandanu, aku tidak bermaksud mencurigaimu telah menjalin hubungan dengan kaum perusuh. Tetapi, dengan adanya suatu kenyataan bahwa pedang Naga Puspa yang selama ini terkenal menjadi milikmu, dan ternyata sekarang berada di tangan Empu Bajil, dan bahkan telah dibuat untuk merusak pintu-pintu para tawanan dan membobol pintu gapura samping, aku menjadi ragu-ragu.
Jangan-jangan memang benar kau telah menjalin hubungan dengan tokoh kaum perusuh itu. Arya Kamandanu tersentak di tempat duduknya. Dia sudah menduga bahwa dia difitnah. Tapi dia masih terkejut juga mendengar kata-kata yang disampaikan Prabu Kertarajasa Jayawardana. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Tutur Tinular dalam episode ke-14 yang akan datang. Sampai jumpa.